Ini contoh dua kontur magnetik di daerah yang sama. Yang satu dengan titik ukur yang intervalnya sekitar 300 meter 400 meter antar titik ukur. Kemudian ini menggunakan lintasan. Jadi ini lintasan, titik ukurnya sekitar 20 meter antar titik ukur. Ini titik ukurnya 20 meter antar titik. Ini antar titiknya 300 meter sampai 400 meter. Bisa kita lihat masih ada pola yang cukup yang sama jelas ya di sini ya. Pola kelurusan yang sama jelas. Tapi sudah mulai banyak berbeda nih. Sudah mulai banyak berbeda di sini nih. Kelurusan yang arah cenderung northeast southwest, ini northwest southeastnya cenderung berbeda ya. Ini juga nih ada kelurusan di sini tidak tergambar. Ini seperti ada setengah circular ya, circular feature. Nah, kalau saja diketahui bahwa inklinasi di daerah ini adalah positif, inklinasi positif, maka bisa kita pastikan bahwa suatu benda anomali itu akan bagian utaranya akan nilainya negatif, di bagian selatannya positif. Jadi ini ada satu anomali, ini satu tubuh anomali, ini satu tubuh anomali, ini satu tubuh anomali, ini juga satu tubuh anomali, satu anomali. Jadi kita bisa lihat pasangan positif dan negatifnya. Di utara dia negatif, di selatan dia positif. Nanti ini kita lihat lebih jelas. Jadi di utara dia negatif, di selatan dia positif. Nah ini kalau kita tahu bahwa kita surveinya di daerah inklinasi positif, ini sudah jelas ini ada anomali nih. Ada anomali. Ini juga anomali nih. Jadi kita bisa dapat indikasi. Nah ini kalau yang tidak mengikuti pola positif negatifnya di utara selatan, ini ada sesuatu ini sesuatu, jadi semacam magnet remanen. Nah, apa yang lurus begini yang mendistorsi arah utara selatan. Sama ini juga ya. Jadi kawan-kawan bisa mulai, wah dapat petunjuk nih, ada remanen magnetnya di sini nih, ada remanen magnet. Ini juga nih magnetnya cukup kecil ya di sini ya, kecil. Ini negatif, ini positif, tapi di sini positif semua. Berarti ada sesuatu nih, entah apa ini, kita nggak ngerti. Tapi yang pasti ini adalah magnet-magnet sisa ini, di luar kewajaran. Harusnya kan berpasang-pasangan seperti ini, berpasang-pasangan. Jadi magnetnya berpasangan antara negatif dan positif kalau kita lihat seperti itu ya. Ini adalah teknik pemisahan yang sama seperti graviti. Jadi kalau kita mempunyai nilai magnetik, hasil observasi, kemudian ini adalah tren regionalnya, kita pisahkan, maka ini adalah nilai residualnya. Ini setelah dikoreksi ya. Nah ini adalah contoh nilai magnetik. Jadi nilai magnetik itu yang bulat-bulat. Nah ini yang bulat-bulat nih, ini hasil observasi, nilai hasil observasi magnetik, observasi magnetik. Kalau ini adalah yang plus-plus, ini hasil observasi gravitasi. Jadi kita ada nilai gravitasi, ada nilai magnetik. Biasanya memang gravitasi dan magnetik ini suka disandingkan ya, tapi tidak dalam pelaminan, tapi dalam modeling saja. Jadi kalau modelnya adalah berupa garis-garis ini. Kalau garis-garis ini berhimpit dengan data, berarti modelnya sudah cukup fit atau cukup bagus. Ini bisa kita lihat modelnya seperti ini ya. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga dapat memuaskan dahaga keingintahuan tentang geomagnet ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Jadi memang geomagnet ini cukup rumit ya, tapi kita jangan menyerah. Seperti kata Mbah Telford ya, memang dibutuhkan rasa seni atau inilah perasaan halus lah untuk geomagnet ini. Kita jumpa lagi nanti di session yang lain.